pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam doa pagi pada saat ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami naikkan puji syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Tuhanlah yang telah memberikan kesehatan kepada kami, nafas kehidupan. Dan di pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema, yaitu menegur dan mengampuni. Dalam budaya timur, kita agak tidak terbiasa untuk menegur orang. Bahkan ada sebuah istilah, maesengki, tidak enak hati. Tidak enak hati kalau kita menegur orang, dapat menyakiti hati orang tersebut, atau juga kita dapat merasa tidak enak. Takut nanti kalau kita menegur orang, relasi dia dengan kita sebaliknya dapat menjadi rusak. Di dalam hal-hal tersebut kemudian bagaimana kita memaknai secara iman ketika di dalam keseharian kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran atau bahkan berbuat dosa. Apa yang dapat kita maknai dan apa yang perlu kita lakukan. Di dalam pembacaan Alkitab hari ini menarik ketika misalkan di sini dikatakan ya, di ayat yang ke-3, ya, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Maka yang kita lihat adalah ada 2 hal yang dapat dibedakan antara perbuatan dosa dengan tegurlah dia. Perbuatan dosa, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, kita dapat ingat di dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Maka selebihnya dari si jahat. Nah, di dalam pasal 5 di dalam Matius itu pun terhubung mengenai pemahaman dosa. Ya, yang Yesus hendak perdalam dari pemahaman yang dipahami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Dosa seringkali dipahami pada perbuatan yang sudah terjadi dan kelihatan. Kalau misalkan membunuh, ya membunuh. Kalau misalkan berzina, persetubuhan, dan lain-lain. Tapi kemudian Tuhan Yesus mau menyampaikan, dosa tidak hanya sebatas itu. Tetapi ketika di dalam diri kita sudah menyimpan dendam, dalam diri kita kemudian kita mengingini perempuan lain, dan bahkan kemudian kita di dalam hati dan pikiran sudah ada dendam, kita sudah berbuat dosa. Oleh karena itu Yesus mau menyampaikan adalah perbuatan dosa ya adalah dosa. Tetapi kemudian orang yang berbuat dosa, nah ini dapat kita lihat perbedaannya antara perbuatan dosa dengan orang yang berbuat dosa. Dosa adalah dosa, tetapi kemudian orang yang berbuat dosa dapat diampuni ketika ia menyesal dan bertobat.
Secara lebih sederhana, bencilah perbuatan dosanya, tapi bukan membenci orangnya. Allah yang berlimpah kasih setia kepada orang, mengasihi manusia, tetapi membenci perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosanya harus dibenci, tapi bukan berarti kemudian membenci orangnya. Dikisahkan jikalau ia datang kepadamu, kalau ia berbuat dosa 7 kali dalam sehari, dan kemudian 7 kali itu juga dia datang dan menyesal, ampunilah. Mungkin kita berpikir, kok enak banget ya. Tapi tentu perikop ini terkait dengan perikop yang lain, yang separalel dengan ini. Yang dikisahkan tentang ada seseorang yang punya hutang 10.000 talenta. Dia tidak dapat membayarnya. Dan kemudian si raja mengampuni orang tersebut yang punya hutang 10.000 talenta. Dan ketika orang ini kemudian diampuni dan dibebaskan, dia berjumpa dengan hamba yang lain yang punya hutang 100 dinar. Atau 100 setara dengan 100 hari kerja. Anggaplah hutang bekerja selama setahun. Artinya dapat dikerjakan, dapat dibayar dalam 1 tahun. Kemudian si hamba yang pertama tadi yang sudah diampuni kesalahannya, dosanya oleh sang raja, kemudian menghukum si orang yang punya hutang 100 dinar itu, ya, dibawa ke dalam penjara. Artinya si orang tersebut tidak memberikan pengampunan kepada orang yang punya hutang 100 dinar. Dan raja yang mengetahui akan hal ini menyampaikan, aku sudah mengampuni engkau ketika engkau berhutang 10.000 talenta, maka berikanlah juga pengampunan kepada orang yang punya hutang 100 dinar. Itu merupakan sebuah perumpamaan. 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Artinya kalau orang punya hutang 10.000 talenta, itu merupakan sebuah gambaran hutang yang tidak dapat dilunasi. Hutang yang sangat besar, tidak mungkin dapat dilunasi. Tetapi ketika orang ini diampuni oleh sang raja, maka itu merupakan sebuah gambaran kita dengan Tuhan. Ketika kita punya dosa yang tidak terampuni dan Tuhan sanggup untuk mengampuni, maka berikanlah juga pengampunan yang telah kita terima itu kepada orang lain. Bahkan yang punya pelanggaran hal yang jauh lebih kecil. Oleh karena itu, dasar dari motivasi dari sebuah pengampunan adalah karena kita telah lebih dahulu diberikan kebaikan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Maka berkat pengampunan dari Tuhan itulah yang menjadi dasar kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Nah, jadi dasarnya adalah karena Tuhanlah yang telah terlebih dahulu mengasihi, mengampuni kita. Inilah yang memampukan kita mengampuni, mengasihi orang lain. Sehingga perbuatan dosa harus kita tegur. Perbuatannya kita tegur. Tapi bukan berarti kemudian kita membenci orangnya. Kita mengasihi orangnya, tapi kita menegur perbuatan yang salahnya. Dosa adalah dosa. Nah, kemudian apa dikatakan 7 kali? Apakah harus nunggu sampai 7? Tentu tidak. 7 merupakan sebuah gambaran angka kesempurnaan. Nah, ini juga dikatakan kalau ia kembali dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Menyesal dan mengampuni juga dapat dikatakan sebagai sebuah solusi. Artinya ketika orang mengaku salah dan bertobat, kita juga memberikan solusi. Tidak hanya memberikan teguran saja. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang mungkin sudah berbuat salah, kita tegur. Tapi harusnya tidak cukup dari itu. Jika memungkinkan, alangkah jauh lebih baik. Bukan hanya menegur akan kesalahan, tapi berikan dia solusi. Dan juga berikan dukungan. Supaya orang tidak hanya merasa dicela terus, ditegur terus, tapi tidak diberikan semangat dan support, bahkan solusi dan dukungan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menemukan orang yang berbuat salah, tegurlah, jangan sungkan. Salah, katakan salah, tegurlah. Tapi ketika orang berbuat baik, berikanlah juga pujian. Dan bahkan ketika orang berbuat salah, bukan hanya tegur, berikan juga dia semangat, dukungan, dan bimbingan, dan bahkan solusi. Tuhan kiranya memberkati kita di pagi hari ini, sehingga kita dapat juga merasakan
kasih Tuhan di dalam diri kita yang begitu besar, itu yang memampukan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan kita dimampukan juga berani untuk menegur orang-orang di sekitar kita. Yang salah katakan salah, yang baik katakan baik. Jangan sungkan untuk memberikan pujian kepada orang yang baik, dan juga memberikan dukungan kepada orang yang mau berubah dan bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami rindu untuk senantiasa diberikan hikmat, agar kami memiliki ketajaman dalam memberikan dan berani untuk menegur, tapi juga kami berani untuk memberikan dukungan, solusi, dan kami pun diharapkan dapat memberikan dukungan positif kepada orang yang berbuat baik. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.